Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar fikih pada bab pertama, indahnya berbagi. Kita akan bahas tentang penyembelihan binatang. Penyembelihan binatang yaitu memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Jadi penyembelihan binatang itu tidak sama dengan mematikan, karena kalau kita mematikan binatang itu banyak caranya. Bisa dipukul, disabet dengan senjata, disiram dengan air panas, atau dibakar. Itu kan akan mati binatang. Tapi cara ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga tidak suka melakukan itu. Inilah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, karena dengan binatang aja kita ada adab-adabnya. Dari Saddadi Ibnu Aus, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik, dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita mempertajam pisau itu menjadikan binatang yang kita bunuh itu tidak kesakitan, karena uratnya cepat putus, dan ini bisa memberikan kesenangan dari binatang itu dan tidak merasakan sakit itu ya. Sedangkan cara menyembelih binatang ada dua, yaitu secara tradisional dan mekanik, di mana cara tradisional ini insya Allah sudah sering kita lihat ya. Jadi kayak ketika kurban itu kan sering kita lihat bagaimana bapak-bapak itu menyembelih kambing misalnya ya. Jadi sebelum menyembelih disiapkan dulu lubang penampungan darahnya, kemudian alat-alat yang untuk menyembelih disiapkan. Binatang yang disembelih itu dibaringkan miring menghadap kiblat, lambung kiri ada di bawah. Leher binatang disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah. Ini tujuannya biar darahnya nggak nyiprat kemana-mana, jadi darahnya bisa mengalir masuk ke lubang itu. Dan kaki binatang yang akan disembelih dipegang atau diikat, kepalanya diletakkan di bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Tujuannya ya agar anteng, jadi mudah untuk disembelih. Dan ketika menyembelih harus mengucapkan basmalah. Dan masya Allah, menurut hasil penelitian, binatang yang disembelih dengan membaca basmalah, menggunakan basmalah, ternyata binatang itu tidak mengalami kesakitan. Masya Allah. Sedangkan cara menyembelih binatang secara mekanik di sini, yang pertama mempersiapkan peralatan lebih dahulu. Kemudian hewannya dimasukkan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewannya tidak sadar. Jadi tidak sadar itu bukan berarti mati ya, tidak sadar, pingsan. Kemudian mengucapkan basmalah, binatang yang pingsan itu disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sini cara penyembelihan secara mekanik di sini halal, dibolehkan asal memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu binatang yang disembelih masih dalam keadaan hidup. Karena binatang yang mau disembelih kalau sudah mati berarti dihukumi bangkai. Bangkai itu haram dimakan, tidak boleh. Kemudian binatang tadi selain hidup dia ada binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi misalnya babi haram, nggak boleh. Misalnya kambing itu halal, tapi kalau cara memperolehnya dengan cara mencuri, maka itu juga tidak diperbolehkan. Jadi binatangnya halal secara zatnya dan cara memperolehnya juga halal. Adapun syarat alat untuk menyembelih, yang pertama adalah tajam. Jadi dengan tajam itu cepat putus, tidak tumpul. Kalau tumpul itu menyakitkan. Dan tidak runcing, karena runcing itu tidak bisa untuk menggores. Jadi menyembelih itu digoreskan, karena runcing itu nanti kan ditusuk gitu. Kemudian terbuat dari besi, baja, bambu, batu, atau kaca. Salah satu dari itu diperbolehkan. Kalau dari gigi, tulang, atau kuku nggak diperbolehkan.
Mengapa? Karena ada hadisnya, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka boleh kamu makan, bukan gigi dan kuku. Dan aku akan beritahukan kepada kalian tentangnya. Adapun gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku itu adalah senjata orang Habsyi. Adapun syarat orang yang menyembelih binatang ada 4. Yang pertama, beragama Islam atau ahli kitab. Kemudian yang kedua, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, sudah mumayyiz. Jadi syarat yang pertama, orang beragama Islam. Jadi muslim, dia boleh untuk menyembelih ya dengan baca basmalah itu. Sedangkan untuk ahli kitab yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau zaman dulu dia halalkan, cuma yang jadi masalah Yahudi Nasrani sekarang itu kan, kalau dia kan tidak sama ya, tidak sama dengan yang dulu. Karena kalau orang Yahudi Nasrani dulu itu nyembahnya Allah, tapi sekarang kan sudah beda. Sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa mengkonsumsi daging hewan sembelihan ahli kitab sama saja mengkonsumsi 9 orang kafir dan musyrik. Jadi konsumsi daging sembelihan orang kafir dan musyrik adalah haram hukumnya. Gitu. Kemudian kedua, baca basmalah itu ketika berakal sehat, maksudnya orang gila atau mabuk nggak boleh, haram itu tadi hukum sembelihannya. Kemudian sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Orang yang dapat membedakan antara yang benar dan salah. Anak-anak yang dia belum bisa membedakan, yang belum mumayyiz, maka tidak sah sembelihannya, sehingga tidak boleh kita makan. Alhamdulillah, kita sudah selesai materi ini. Silahkan kalian tulis kembali dalam buku catatan kalian. Kemudian setelah kalian selesai menulisnya, silahkan kalian foto dan upload di grup sebagai bukti kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.